Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini saya membahas tentang apabila cabang anggur ya yang lagi subur-suburnya ini tiba-tiba patah ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini contoh ini adalah patah karena dimakan belalang ya teman-teman ya. Jadi pohon anggur ini sebenarnya lagi subur-suburnya, tapi tiba-tiba dimakan sama belalang, jadi hasilnya seperti itu. Makanya saya potong sekalian. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami seperti ini, apa yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya kalau masalah ini tidak perlu panik ya, karena memang banyak hal yang akan terjadi pada saat kita menanam anggur. Jadi nggak usah panik, semua pasti ada solusinya. Jadi terutama mungkin buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya, pasti kalau mengalami hal seperti ini pasti hawanya jadi sedih ya. Ya gimana enggak, karena anggur yang dirawat tiba-tiba malah pucuknya ini ada masalah. Jadi kalau pucuk ini kan biasanya kalau enggak patah mungkin tertimpa apa-apa, kemudian dimakan belalang atau kena trip atau patah karena apapun ya, intinya patah ya, ini sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena kita bisa membuat cabang yang baru. Ini sebagai contoh, kalau di pohon ini ada grand break ya. Nah, ini adalah dibentuknya adalah para-para, dimana ini adalah primernya. Nah, cabang yang belok ini adalah cabang sekunder. Jadi pas sekundernya yang patah. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi sengaja di sini saya buang daunnya dan juga tunas airnya, sisanya itu saya buang. Tujuannya apa? Jadi yang pertama, ini kalau butnya pecah ya, butnya pecah nanti ini akan menjadi kan cabang baru. Nah, ini untuk melanjutkan cabang yang patah tadi. Jadi kita kesinikan lanjutkan sekundernya, nanti kan tetap keluar tunas airnya, kita pelihara lagi menjadi tersier seperti yang lain. Nah, ini kan tersier yang dibentuk dari tunas air ya, niatnya mau bentuk satu arah atau bentuk sisir, jadi ke sana semua, karena kalau di sana kan sudah tidak ada tempatnya, jadi arahnya nanti akan ke sini semua. Nah, opsi kedua selain kita mecahin but ini untuk melanjutkan cabang yang sudah patah ini, kita bisa menggunakan tunas air ini nih. Tunas air ini bisa jadi dipotongnya di sini sekalian, tunas airnya ini yang satu diluruskan ke sini. Ini untuk melanjutkan cabang sekundernya dulu. Karena dari tunas air ini ya, yang pertama jadi tersier ini juga akan mengeluarkan tunas air juga. Jadi kalau ini dilurusin ke sana ya, ke sana, ini tetap nanti akan keluar tunas air lagi dan akan menjadi cabang tersier. Itu sama aja. Jadi nggak usah panik ya. Nah, kecuali kalau mungkin rusak karena trip yang parah. Ini teman-teman bisa ulangi cabangnya mungkin mulai dari sini. Kalau tripnya mungkin sampai sepanjang sini, ya bisa teman-teman gunakan gunting. Teman-teman gunting di sini. Nanti cabang barunya muncul bisa dari but atau dari apa ke sini. Ini sama, atau bisa dari tunas air juga. Dilanjut ke sini, ini sama. Tapi kalau ini kan karena dimakan belalang aja. Jadi opsinya ada dua. Jadi bisa but ini yang pecah nanti melanjutkan cabang sekunder yang sudah patah ya, ke sana lagi sesuai panjang yang kita inginkan. Kalau enggak ya tunas airnya yang dilurusin ke sini, yang lain biarkan, yang ini yang lurus, ini yang dipotong di sini. Ini juga bisa. Nanti di sini keluar tunas air, baru dipelihara menjadi tersier kembali. Itu nggak apa-apa. Dan kalau terjadi di cabang primer itu juga sama. Misalnya primernya yang patah ya, caranya sama. Jadi tinggal mau buat cabang baru, entah itu mecahin but atau mempertahankan tunas air ini ya sebagai cabang utamanya, ini juga bisa. Dan ini juga berlaku kepada cabang tersier. Jadi kalau misalnya tersiernya ini, misalnya tersier itu patah, itu sama. Jadi bisa melanjutkan entah itu butnya yang dipanjangin atau tunas airnya yang dipanjangin. Ini perlakuannya sebenarnya sama aja, tidak akan merubah konsepnya. Ini tentang paling yang beda adalah waktu pembentukannya saja, karena harusnya sudah panjang,
ini harus bentuk yang baru. Nah, tidak apa-apa, nikmati aja prosesnya teman-teman ya. Jadi kalau terjadi seperti ini hal yang wajar dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu larut dalam kesedihan. Jadi kita tetap bisa membuat cabang anggur yang baru. Nah, seperti saya contohnya nih, ini kan saya belum tata nih, masih saya liarkan tersier-tersiernya, belum ditata. Karena ini juga baru tanam, baru lama juga. Sebenarnya kemarin itu kalau nggak patah ya sangat subur sekali ya. Ini benar-benar anggur yang sangat subur. Ya, jadi ini selain saya mau membahas ini, mungkin saya mau bergeser ke sana. Di sana ada anggur Heliodor, di mana Heliodor ini kemarin saya lakukan proses yang namanya pembentukan tersier baru ya. Nah, ini atau biasa disebut dengan foundation pruning, di mana anggur Heliodor ini saya bentuk dari but-butnya. Saya mecahin but-butnya, but-but di sekundernya ya, saya oles Dormek. Bahkan ini di but-but yang tidak terlihat atau basal bud. Karena ini saya ratakan ya, di sini sudah ada butnya, saya oles Dormek dan ini keluar ini. Nah, ini hasilnya. Kalau yang dari sana itu dari armnya atau dari tersier yang sudah terbentuk. Ini saya potong 1-2 but. Ini hasilnya. Nah, sekarang proses pemerataan cabang tersier. Dan prosesnya akan sama saja seperti pada saat kita membentuk cabang tersier untuk pertama kalinya. Jadi setelah panjangnya ini kita dapatkan, kalau sampai tiang sana di atas sana, maka kita tinggal axle break aja. Jadi contoh ini kan sudah sampai sini, makanya ini kita batasi. Nah, seperti ini. Ini juga sama, sudah nyampe tiang, ya kita batasi. Nah, itu ini juga sama, ini malah sudah tinggi banget ya. Ini juga sama, kita batasi. Nah, ini sebentar lagi, yang ini sudah sampai sini, kita batasi juga. Nah, seperti itu ya. Bisa pakai gunting atau bisa pakai tangan juga nggak apa-apa. Nanti cabang yang belum tinggi pasti akan nyusul. Ini akan nyusul, ini juga akan nyusul. Kalau yang terlalu tertinggal, misalnya tertinggalnya terlalu jauh ya, kita abaikan saja. Nanti kita buang juga nggak apa-apa. Seperti yang dibuang di sini nih, kan kemarin tidak tumbuh. Nah, ini tinggal dibuang aja. Nah, seperti itu ya. Nanti juga tersier ini pasti akan membesar karena sudah di axle break. Setelah rata, mulai coklat, kita kasih pupuk generatif lagi, kita buahkan lagi. Karena Heliodor ini adalah anggur yang sangat genjak atau sangat mudah berbuah. Nah, di sini saya juga punya tanaman baru. Ini ada MS01. Nah, ini belum saya review, nanti aja nunggu gede ya. Nah, untuk keadaan bibit pohon maksudnya, ini ada juga nih yang lagi mulai kecil-kecil, ada Oscar ya. Di sana penyerbukan, ada Dixon. Kalau yang mau mateng di sana ini ada Jupiter, kemudian ada Everest ya. Everest juga hasil foundation pruning, sudah mulai mau mateng. Kalau butuh bibit silahkan hubungi saya di WA 083867120190. Insya Allah bibitnya sangat subur-subur sekali. Bahkan kalau ada yang mau yang tinggi-tinggi, misalnya 1,5 meter atau 2 meter, ini juga tersedia. Walaupun nggak banyak kalau yang tinggi-tinggi. Nah, subur-subur banget. 1 meteran banyak. Bisa hubungi saya di WA atau bisa main ke rumah, silahkan map aja pakai Fatir Nurseri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya, Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.